Udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di di sini saya sebagai Anchor dan Delia sebagai expert. Di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan kepada saudari Delia. Yang pertama itu 3 contoh pedagang perantara yang keberadaannya itu dekat dengan lingkungan Delia gitu. Apa aja? Oke, di sini saya sebagai expert dan saya akan menjawab. Nah, yang pertama itu ada makelar, yang kedua itu ada pengangkut, dan yang ketiga itu ada distributor. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. 3 pembeda utama dari karakteristik masing-masing perantara perdagangan tersebut. Saudari Delia, tolong dijelaskan. Oke, untuk yang pertama itu ada makelar. Nah, makelar ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu makelar itu mempunyai legalitas hukum. Terus selanjutnya makelar itu juga harus bersumpah di muka ketua pengadilan negeri bahwa ia akan menjalankan kewajibannya dengan baik sebelum dilakukan penugasan. Jadi makelar itu harus bersumpah terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya makelar itu harus mendapatkan pengangkatan resmi dari pemerintah. Nah, dalam hal ini makelar itu mendapatkan pengangkatan dari Menteri Hukum dan juga Menteri Hak Asasi Manusia guna dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada pengangkut. Nah, adapun ciri-ciri pengangkut yaitu yang pertama pengangkut ini menggunakan alat angkut mekanik. Dan yang kedua kegiatan ekonominya itu di bidang jasa. Yang ketiga itu berdasarkan suatu perjanjian dan juga ada dia itu berbentuk perusahaan. Nah, dan untuk selanjutnya itu ada distributor. Nah, di sini distributor itu ciri-cirinya diantaranya ada dia itu bekerja sama secara langsung dengan produsen. Nah, untuk selanjutnya dia itu membeli barang dari produsen dalam jumlah besar dan dalam sekali transaksi. Dan juga dia itu mempunyai cakupan wilayah tertentu. Dan yang terakhir sistem pembelian barang yang dilakukan distributor itu bisa dilakukan dengan sistem beli putus atau dengan sistem komisi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Peranan pedagang perantara dalam keberhasilan suatu bisnis itu apa sih, Delia? Oke, untuk peranan pedagang perantara ini, mereka itu mempunyai peran yang sangat penting dalam hal perdagangan, yaitu mereka itu sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Nah, pedagang perantara ini juga dalam jalur distribusi ini berperan mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan proses pemakaian produk yang dilakukan oleh konsumen. Nah, pedagang perantara ini turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, menciptakan manfaat waktu, dan menciptakan manfaat-manfaat lainnya seperti itu. Oke, baik. Kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu tolong dong sebutkan dasar hukum dari salah satu jenis pedagang perantara. Nah, di sini saya akan mengambil dari yang saya sebutkan tadi, yaitu makelar. Nah, dasar hukum makelar ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yakni dari pasal 62 sampai dengan pasal 73 KUHD. Adapun pengertian makelar ini sendiri dapat ditegaskan di dalam pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dan untuk selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan makelar seperti pengangkatan makelar, jika makelar melakukan suatu kesalahan, terus konsekuensi atas pelanggarannya, kewajiban makelar. Nah, hal-hal tersebut itu diatur dalam hukum atau dalam pasal 73 KUHD seperti itu. Oke, baik. Kita ke soal selanjutnya ya. Soal ini soal terakhir.
contoh satu kasus dari sengketa pedagang perantara, disertai latar belakang kasus, pihak yang terlibat, dan dasar hukum yang terkait serta penyelesaian sengketa tersebut. Oke, di sini saya itu akan mencontohkan salah satu kasus. Ini adalah kasusnya Ibu Rusmini, di mana kasus ini yaitu kasus di mana makelar itu diminta mengembalikan fee atau upah yang ia dapatnya. Jadi latar belakangnya ini seperti ini ya. Di suatu saat itu ya, Ibu Rusmini itu meminta makelar untuk menjual tanahnya yang 8 hektar dengan harga 100 juta. Dan setelah diperhitungkan dan atas kesepakatan bersama, tanahnya itu dijual 160 juta. Dengan 60 jutanya itu adalah upah si maklar tersebut. Nah, proses jual beli berlangsung dengan lancar. Jadi proses transaksi ini berlangsung secara lancar antara pembeli dan juga penjualnya dan juga Ibu Rismininya. Namun setelah beberapa minggu kemudian, walaupun si tanahnya itu sudah dikelola oleh pembeli, nah pembeli ini itu meminta untuk membatalkan jual belinya seperti itu. Dan si Ibu Rusmini ini setuju dan mengembalikan uang yang 100 juta miliknya itu. Dan nah pembeli ini dan si Ibu Rusmini ini meminta nih kepada maklar untuk mengembalikan uang 60 jutanya. Nah, kasusnya di sini itu seperti itu. Jadi maklar kan tidak mau mengembalikan uang 60 jutanya itu, sedangkan si pembeli dan juga si Ibu Rusmini itu meminta untuk si maklar itu mengembalikan uang tersebut. Nah, sampai-sampai si Ibu Rusmini ini akan mengajukannya kepada jalur hukum seperti itu. Nah, adapun jawabannya yaitu sebagaimana kita tahu bahwa maklar itu sebenarnya bekerja berdasarkan pemberian kuasa dari penjual, dan juga pada prinsipnya maklar itu mempunyai hak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dari perintah penjual. Adapun hak-haknya itu disebutkan dalam pasal 63 KUHD. Nah, adapun upah yang didapat maklar ini kan tadi maklar itu mendapatkan upah 60 juta. Nah, upah ini juga sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 64 dengan mendapatkan upah atau provisi tertentu atas amanat dan atas nama orang-orang yang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Nah, selanjutnya untuk tadi itu jadi upah yang didapat maklar itu sudah benar ya, dan itu sudah sesuai dengan hukum. Nah, selanjutnya itu untuk mengenai proses jual belinya sendiri. Sebenarnya proses jual belinya ini sudah dilakukan, sudah sah ya, antara pemilik tanah dan pembeli secara hukum sudah sah. Karena proses pembayaran dan penyerahan opsi jual beli pun sudah dilaksanakan. Nah, adapun jual beli yang telah dilakukan tersebut itu merupakan sebuah bentuk perjanjian yang dari semua unsur sahnya perjanjian itu telah diatur dalam pasal 1320 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diantaranya yaitu ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, selanjutnya para pihak ini, penjual dan pembeli ini sudah sama-sama memenuhi segala kewajiban dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati itu, dan masing-masing pihak itu juga telah menerima haknya. Nah, adapun di sini si maklar ini pada prinsipnya tugasnya itu kan sudah selesai pada saat proses terjadinya jual beli tersebut. Jadi termasuk juga dengan uang yang didapatnya itu sebagai kelebihan harga dari pihak penjual itu udah diketahui secara terbuka oleh pihak penjual dan pembeli. Nah, terhadap adanya rencana pengembalian uang ini, sebenarnya rencana ini itu memang maklar dapat menolaknya seperti itu. Karena apa? Karena ini itu udah merupakan hak maklar seperti itu. Nah, dan juga
dengan adanya kasus tadi si pembeli itu meminta untuk membatalkan jual belinya. Nah, sebenarnya di sini itu si kedudukan makelar ini sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan pengembalian tanah tersebut. Nah, dengan demikian, adapun penyelesaian kasusnya itu tidak ada ketentuan hukum yang mengatur seorang makelar atau perantara untuk mengembalikan uang yang diperoleh atas jasanya itu dalam membantu memproses jual beli yang telah dilakukannya seperti itu. Jadi ketika Ibu Rusmini itu meminta uang 60 jutanya itu dikembalikan, sebenarnya itu sudah ada di dalam hukumnya yang tadi telah disebutkan bahwa maklar itu tidak usah mengembalikan uangnya itu karena uangnya itu sudah milik maklar tersebut. Adapun proses pengembalian tanahnya itu sudah di luar tanggung jawab maklar. Nah, seperti itu untuk salah satu contoh kasusnya. Oke, mungkin wawancara. Oke, baik. Saya Terima kasih Delia. expert dan Karina mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.